Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama puji syukur marilah kita sama-sama meminta kepada Allah yang mana pada sore hari ini atau siang hari ini kita tetap diberinya rahmat. Mungkin yang pertama yaitu rahmat sehat, kesempatan, dan juga kita diberi anak, diberi suami, diberi orang tua, dan lain sebagainya. Mungkin dengan adanya rahmat ini dapatlah kita ladang di atas dunia ini untuk menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya selalu beriring salam juga kita tidak lupa mengirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ibu-ibu jamaah uswatun hasanah dan ibu ahli bait keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami menyampaikan itu tentang 4 posisi anak dalam Al-Quran. Jadi anak di dalam Al-Quran itu ada 4 posisinya. Anak adalah anugerah yang maha kuasa bagi para orang tua, dan anak juga amanah dan perhiasan kita, sekaligus bagi kebanggaan di kemudian hari. Jadi kalau kita amanah dalam mendidik ataupun memelihara, membimbing anak-anak kita, insya Allah kita akan mendapat kebanggaan di kemudian hari. Namun di samping itu anak juga menjadi fitnah dan ujian dalam hidup kita. Benar nggak ibu-ibu? Jadi semuanya itu ada di dalam Al-Quran. Jadi ada anak itu kita sebut untuk penyejuk hati, penenang jiwa. Ada kita sebut anak itu anak yang menyakiti hati. Kadang-kadang kalau masih kecil kita memang menyejukkan hati, memang menenangkan pikiran karena kita sudah punya anak. Tetapi kadangkala udah dewasa anak kita ada yang menyakiti. Itu adalah sebagian ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi Allah berfirman dalam Al-Quran, yaitu yang pertama tentang anak sebagai penenang hati, penyejuk jiwa. Nah, ini tentang anak penenang hati, penyejuk jiwa. Jadi orang dan pemimpin orang yang bertakwa. Jadi sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu sering dilapaskan di dalam doa. Jadi doa itu termasuk doa penyejuk dan penenang hati. Nah, jadi menjadi imam juga bagi orang yang bertakwa. Nah, jadi kalau kita punya anak ingin tenang, ingin jiwa kita sejuk dibuatnya, kita bacakanlah doa tersebut. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang artinya, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Itu arti doa tersebut. Kalau ibu sedang sholat, siap sholat, kan memanjatkan doa. Kita ini bingung kayak mana anak itu tidak bisa diatur, tidak seperti anak-anak yang lainnya. Nah, kita harus bersabar dengan membacakan doa-doa itu setelah sholat, supaya anak itu jadi anak yang penenang hati atau penyejuk jiwa kita. Jadi para ulama tafsir juga menyebutkan tentang maksud qurratu a'yun dalam ayat tadi.
itu taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi bermanfaat bagi sesama, yaitu bagi orang lain dan nusa bangsa dan agama. Namun tipikal anak ini tidak lahir begitu saja. Dibutuhkan perjuangan keras dari orang tua untuk mengasuh, membina, mendidik, dan tak kalah penting adalah doa. Jadi walaupun kita sudah membina, mendidik, mengasuh, juga kita tetap ingin mengasuh apa lagi juga diiringi dengan supaya kita jadilah anak yang penenang hati atau itu anak sebagai biasa dunia. Nah, kalau di dunia ini kita biasanya kalau tidak anak ibarat kalau babnya 4 tak prosesnya pakai bagaimana untuk menyelamatkan karena tak ada, jadi kurang. Jadi begitu anak itu kalau dunia ini sebagai perhiasan kita. Jadi dalam Al-Quran juga menjelaskan, itu surah Al-Kahfi ayat 46, malu wal banuna zinatu hayatid dunya wal baqiyatu sholihat. Artinya harta dan anak adalah yang kehidupan dunia. Tetapi amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Nah, jadi kalau ada anak untuk perhiasan, lebih baik lagi amalan-amalan yang soleh kita kerjakan di dunia ini. Jadi walaupun ada anak senang, jangan senang dulu ibu kalau mau senang di akhirat. Tetap membuat amalan dunia ini. Di dalam ini anak disisikan bagi perhiasan dan kekayaan dunia bagi orang tuanya. Kalau punya anak berarti kita sudah kaya. Jadi jangan lagi aku orang miskin nih nggak ada apa-apa. Kalau punya anak berarti orang kaya ibu-ibu. Nah, kalau yang tidak punya anak itu mungkin termasuk kategori orang miskin karena dia tidak dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kecintaan yang berlebihan membuat para orang tua terlena dan seringkali mengabaikan hal-hal yang membahayakan sang anak itu tersendiri. Nah, ya nggak Bu? Karena saking sayangnya Bu, nggak boleh anaknya sekolah jauh. Nanti takut anaknya ada apa-apa. Karena kita sayang, memang sayang. Tapi kita nggak boleh terlena dengan sayang tadi Bu. Harus kita pikirkan juga ilmu untuk anak itu, pendidikannya, apalagi anak itu nanti kalau dimasukkan ke pondok pesantren. Nah, itu akan ada nanti bekalnya dan nanti akan ada manfaatnya kepada kita. Setidaknya anak itu jika kita meninggal bisa dia menyolatkan, bisa dia mendoakan. Nah, kalau sudah ada ilmunya, semuanya itu bisa dilaksanakannya. Di dalam ayat lain Allah juga mengingatkan agar kekayaan dan keturunan tidak sampai melalaikan hambanya untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dalam mendidik anak tidak boleh lalai, tidak boleh karena cinta dan sayangnya, tidak boleh kita lalai untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu tentang anak sebagai fitnah dan ujian. Nah, ini anak yang udah dewasa mungkin ya Bu ya. Apalagi zaman sekarang anak-anak bujang lah dulu. Itu udah judi online. Tentu udah merasa kita difitnah. Udah merasa dapat ujian. Karena susah untuk menegur dan melarangnya. Dalam anak sebagai fitnah dan ujian ini ada Al-Quran juga menjelaskan tentang fitnah, yaitu surat At-Taghabun ayat 15, amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim, yang artinya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu dan di sisi Allah pahala yang besar. Nah, jadi anak itu bisa membuat ladang amal, tapi ada pula anak itu membuat ujian, yaitu seperti fitnah tadi.
Jadi kita serba hati-hati sebagai orang tua. Kalau orang tua itu yang paling berfungsi itu siapa, Bu, mendidik anak? Ibu. Makanya di majelis ini semuanya ibu-ibu, semuanya punya anak, alhamdulillah. Jadi maka sebaiknya kita menganggap anak itu memang harta kita, tapi jangan kita sampai lalai, dan juga kita tidak boleh meninggalkan Allah. Contoh, ini Bu, wirid mingguan. Kita punya anak, punya suami, ada itu ladang di rumah, tapi tidak segitu saja. Kita harus menambah juga amalan-amalan lain, seperti kita bersilaturahmi setiap minggunya. Yang dimaksud anak sebagai amanah atau titipan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya, yaitu anak yang bisa kita didik, bisa dia menjadi anak yang bertakwa kepada Allah. Intinya tidak lupa dia sholat, tidak lupa dia membaca Al-Quran. Itulah seharusnya yang kita berikan kepada anak. Karena Allah akan membalas bagi mereka yang menjaga anak ini, karena itu titipan jadi anak. Dan kalau ada itu anak yang musuh, ada nggak ibu sama orang tuanya? Mudah nggak ada, Bu, ya. Karena Al-Quran juga menjelaskan dalam surat ayat 14, inna min azwajikum wa auladikum lakum fahdhuruhum wa in ta'fu wa tahu taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Artinya yaitu, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan di sini penjelasannya tentang anak yang bermusuh kepada orang tua misalnya. Jadi kita sebagai orang tua boleh mengikuti emosi anak itu. Kita harus saling memaafkan dan mengampuni. Jadi kita harus memaafkan. Mungkin anak itu keras wataknya, kita keras pula, tentu terjadilah permusuhan. Jadi yang seperti itu seharusnya kita tidak boleh mengikutinya, karena sebagian mufassir juga menjelaskan maksud sebagai musuh itu adalah seperti yang terjadi di hari kiamat, di mana antara orang tua dan anak tidak hanya dipisahkan tetapi juga bermusuhan. Jadi tidak di dunia saja kita bermusuhan, Bu, di akhirat pun anak itu tidak bisa bertemu dengan kita, karena dia tergantung perbuatan di dunia. Bahkan saling menggugat dan menyudutkan. Jadi akibat hak masing-masing tidak dipenuhi serta kezaliman di antaranya mereka sewaktu di dunia. Jadi itulah mungkin akibat permusuhan di dunia. Kalau kita bermusuh dengan anak ataupun orang tua kita, maka di akhirat pun kita tidak bisa bertemu. Jangankan bertemu, ibu-ibu, kita di sana saling bermusuhan juga. Jadi kalau bisa di dunia ini kita berbaiklah sama kedua orang tua dan anak-anak kita. Jadi mungkin itu penyampaian pada sore hari ini. Semoga kita dikarunia anak yang soleh, anak yang soleha, dan mampu memberi pertolongan di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada sore hari ini dapat bermanfaat dan dapat hendaknya kita memahami, maka kita hendaknya terjadilah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itulah, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.